Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Sabtu 5 Februari 2022 berjudul Injil versus Moralitas. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya pernah mendengar pesan moralitas dari teks firman Tuhan tersebut demikian. Kita harus menjadi seperti Nuh yang dicatat sebagai orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Luar biasa bukan kalau kita menjadi seperti Nuh? Oleh sebab itu, mari kita hidup bergaul dengan Allah sehingga membuat Nuh diselamatkan dari air bah dan dipilih Allah untuk menjalankan sebuah mandat ilahi untuk mendaur ulang dunia. Wow, terlihat hebat bukan pesan moralitas yang demikian? Namun jujur dalam hati saya merasa takut. Saya merasa inferior dan saya merasa minder. Mengapa? Secara hari ini apakah saya bisa hidup seperti Nuh? Atau mungkin ada di antara saudara yang berani berkata, minimal hidupku lebih mendekati Nuh dibandingkan orang lain di gereja. Kenyataan menjadi takut atau sombong adalah dua faktor yang tanpa sadar seringkali menggerakkan dan menentukan arah moralitas seseorang. Moralitas selalu menekankan jadilah yang terbaik, maka engkau akan diperkenankan. Jadilah yang terbaik, maka engkau akan mendapatkan tempat. Jadilah yang terbaik, maka engkau akan diterima dan sebagainya. Pesan moralitas demikian ini seolah menjadi lagu wajib dari semua agama, termasuk ajaran dari berbagai orang yang disebut sebagai guru. Sebut saja Oprah Winfrey, Mario Teguh, dan sebagainya. Saya mau katakan saudara nggak perlu ke gereja untuk mendapatkan pesan moralitas. Karena apa? Juga banyak orang yang mengajarkannya. Tapi bagaimana dengan Injil? Tentu Injil berbeda tak kalah dibandingkan dengan ajaran moralitas. Kisah Nuh ini adalah sebagai contohnya. Kalau saudara membaca dengan teliti lalu mengira bahwa pahlawan dalam teks ini adalah Nuh, maka sebetulnya pemahaman tersebut kurang tepat. Nuh bukanlah pahlawan. Sebab seluruh dunia yang dipenuhi dengan manusia yang jahat tak terkecuali Nuh. Nuh selamat karena dia diselamatkan oleh Allah. Kunci untuk mengerti seluruh kisah Nuh itu terdapat di ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kata kasih karunia muncul untuk pertama kalinya di dalam Alkitab. Nuh disebut orang benar karena dia mendapatkan kasih karunia Allah, bukan karena dia bermoral. Coba bandingkan dengan apa yang terjadi setelah peristiwa banjir surut, di mana Nuh justru didapati mabuk dan dalam kondisi telanjang. Nuh diselamatkan bukan karena dia punya bibit moral yang baik, tetapi karena Allah di dalam kedaulatannya memutuskan untuk tidak menghakimi Nuh setimpal dengan dosanya, melainkan menyatakan kasih karunia-Nya, sehingga Nuh disebut orang benar karena dia dibenarkan oleh Allah. Kisah Nuh ini menjadi refleksi bahwa keselamatan Allah dari zaman ke zaman selalu sama, yaitu kasih karunia yang berdaulat, yang orang berdosa dan diterima dengan iman. Itulah sebabnya orang berdosa dibenarkan di hadapan Allah. Kita sungguh tidak layak, namun Allah melayakkan saudara di dalam Yesus Kristus. Sama seperti Nuh ada dalam bahtera yang menyelamatkan, demikian pula saudara dan saya dilayakkan oleh Allah karena ada di dalam Kristus yang tenggelam dalam derasnya air bah murka Allah karena dosa kita. Kisah Nuh juga menunjuk kepada kehidupan baru yang Allah siapkan. Sebagaimana hidup saudara di dalam Kristus yang sudah bangkit dari kematian untuk memulai umat yang baru, yaitu gerejanya yang hidup dan hanya untuk Dia. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, Kau tahu pergumulan kami di tengah-tengah dunia ini, berhadapan dengan berbagai macam ajaran moralitas yang seringkali membawa kami merasa layak, merasa pantas untuk kami diperkenankan oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, lewat Injil-Mu kami diingatkan bahwa kami dilayakkan oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang membenarkan dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.